Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Insinyur Soekarno. Semua orang di Indonesia pasti mengenal Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno, atau biasa disebut Bung Karno, adalah pahlawan kemerdekaan yang jasanya selalu dikenang dan merupakan presiden pertama di Republik Indonesia. Banyak orang yang tidak mengetahui nama asli dari Insinyur Soekarno. Nama asli dari Insinyur Soekarno adalah Koesno Sosrodihardjo. Lahir dan besar di Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Insinyur Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970 pada umurnya yang ke-69 tahun. Insinyur Soekarno adalah anak kedua dari pasangan Isa Ayunyoman Rai dan Raden Soekemi Sosrodihardjo. Selama hidupnya, Insinyur Soekarno memiliki 8 orang istri. Yang pertama Siti Otari, yang kedua Inggit Garnasi, yang ketiga Fatmawati, yang keempat Hartini, yang kelima Kartini Manopo, yang keenam Haryati, yang ketujuh Yurika Sanggar, dan yang kedelapan Heldi Jafar. Pendidikan pertama Insinyur Soekarno di Irsi Inland School. Pendidikan pertama Insinyur Soekarno adalah sekolah di Irsi Inland School, yang merupakan tempat ayahnya mengajar. Insinyur Soekarno sempat belajar di sekolah milik Belanda ini hingga kelas 5. Pendidikan kedua Insinyur Soekarno di Irsi Inland Skoropisi Legri School. Insinyur Soekarno kemudian dipindahkan ke ILS agar mudah meniti jenjang pendidikan berikutnya. Kemudian Insinyur Soekarno menyelesaikan pendidikannya di ILS pada tahun 1915. Pendidikan ketiga Insinyur Soekarno di Hogere Burger School. Setelah lulus dari ILS, Soekarno masuk ke Hogere Burger School dan berhasil menyelesaikan sekolahnya dalam 5 tahun. Pendidikan terakhir Insinyur Soekarno adalah di Teknisi Hoge School to Bandung. Kemudian Insinyur Soekarno melanjutkan kuliahnya di Teknisi Hoge School Bandung atau yang biasa disebut Institut Teknologi Bandung dengan jurusan Teknik Sipil. Insinyur Soekarno sempat meninggalkan bangku kuliah selama 2 bulan dan sampai akhirnya mendaftar kembali pada tahun 1922. Insinyur Soekarno akhirnya meraih gelar insinyur pada 25 Mei 1926. Nama Insinyur Soekarno tidak hanya terkenal sebagai sang proklamator dan presiden pertama Indonesia. Di balik kewibawaannya, Bung Karno juga diketahui sebagai pencinta seni yang memiliki sense of art tinggi. Koleksi seni Insinyur Soekarno di Istana Bogor tak main-main. Kecintaan Soekarno terhadap karya seni diakuinya sendiri dalam buku autobiografi Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Dalam satu bab, Bung Karno menggambarkan dirinya sebagai maha pencinta. Selain mencintai negerinya, Insinyur Soekarno juga amat mencintai rakyatnya, mencintai perempuan, termasuk mencintai karya seni. Dalam buku tersebut, Soekarno mengatakan, "Aku bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena aku dilahirkan dengan perasaan halus dan darah seni." Menurut sejarawan Asfi Warman Adam, kecintaan Insinyur Soekarno pada seni lukis turut mempengaruhi gaya kepemimpinannya. Disebut oleh Asfi, Soekarno turut berperan penting dalam lambang negara Garuda Pancasila. Karya dari Insinyur Soekarno sangat banyak, sehingga kita tidak menyadari apa-apa saja karya yang telah dibuat oleh Insinyur Soekarno. Seperti yang pertama, Monas.
Nasional atau Monas dibangun pada 17 Agustus 1961. Monas dibangun dengan alasan Bung Karno ingin menjawab masukan rakyat Indonesia supaya Indonesia dapat memiliki simbol perjuangan bangsa yang megah dan mewah. Yang kedua, Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal dibangun pada 24 Agustus 1961. Yang ketiga, Monumen Selamat Datang. Dibangun pada tahun 1961. Patung ini digagas Presiden Soekarno. Patung ini dirancang oleh Heng Ngantung untuk menyambut Asian Games 4. Keempat, Hotel Indonesia. Yang kelima, Patung Dirgantara. Yang keenam, Stadion Gelora Bung Karno, dan masih banyak lagi.